ditemukan adanya mentimun dan juga terong, gengs, yang Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Akhilas Room. Salah satu jenis kasus yang paling bikin gua gregetan adalah kasus-kasus misterius, guys, ya. Terutama buat yang korbannya ada, tapi pelakunya masih juga belum ketangkap dan ya mungkin masih berkeliaran hingga saat ini, gengs. Nah, kali ini Akhilas Room mau ngebahas satu kasus misterius nih ya, yang ya bisa dibilang pernah heboh dan luar biasa happening, terutama di negara tetangga kita, gengs, Malaysia. Teruntuk para viewers Akhilas Room di negara Malaysia, gue mau ngucapin banyak terima kasih nih. Kalian juga udah lumayan sering mampir nih ke channelnya Akhilas Room, ya kan ya. Salam kenal, Kak, salam damai selalu. Mudah-mudahan kita selalu dalam ikatan persaudaraan yang baik ya, gengs, ya. Nah, kali ini videonya ada kaitannya nih dengan negara tetangga kita, Malaysia. Pada tahun 2007 yang lalu pernah terjadi satu kasus yang bisa dibilang menjadi kasus paling fenomenal di Malaysia, yang menimpa salah seorang gadis kecil, Adik Nurin Jazlin. Sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue mau disclaimer dulu nih, kalau Akhilas Room ini ngebahas kasusnya Nurin Jazlin ini bukan untuk ya mengungkit luka lama, tapi lebih ke arah pembelajarannya, bahwasannya tetap aja namanya anak-anak ya kan ya, masih banyak sekali orang-orang yang di luar sana nggak tahu gue gesrek otaknya, atau waktu pembagian otak dia nggak ikut ngantri. Otomatis kita selaku orang yang lebih dewasa atau orang tua bahkan ya harus lebih perhatian dan benar-benar bisa ngejaga anak kita, gengs. Dan teruntuk almarhumah Nurin Jazlin, kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Allah kasih taman surga yang terbaik untuk adik Nurin Jazlin ya. Karena gue yakin 100% orang-orang yang memang meninggal, terutama anak-anak yang masih di bawah umur baliknya, pasti ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan teruntuk keluarganya Nurin Jazlin, tentunya gue juga mau mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan, ketabahan, dan juga dilapangkan rezekinya dari segala-gala pintu gitu ya. Seperti biasa nih, sebelum gue ceritain gimana kronologisnya, gue akan ngebahas dulu sedikit banyak tentang profilnya Nurin Jazlin. Meluncur. Nurin Jazlin Jazimin adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 11 September 1999 di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Dan Nurin Jazlin merupakan putri kedua dari pasangan Jazimin Abdul Jalil dan juga Nurazian Bistaman. Nah, waktu kejadian Nurin Jazlin itu masih berusia 8 tahun, gengs, dan masih duduk di kelas 2 sekolah dasar, yaitu Sekolah Rendah Kebangsaan Desa Setapak, maksudnya setingkat sekolah dasar gitu ya. Keluarganya Nurin Jazlin sendiri terdiri dari 5 orang, gengs, yaitu bapak, ibu, lalu ada kakaknya Nurin Jazlin dan juga ada adiknya. Nurin Jazlin lahir dengan kondisi yang tidak biasa, gengs, ya, dimana dia ini punya penyakit bawaan yaitu ginjal dan juga darah tinggi. Dan hal ini juga menyebabkan Nurin sudah terbiasa meminum obat yang keras juga ya setelah dia makan setiap harinya, gengs, ya. Karena kalau dia nggak melakukan hal itu, katanya nih ginjalnya dia ini bisa mengalami pembengkakan yang luar biasa. Nah, Nurin selama bersekolah di Sekolah Dasar Kebangsaan Desa Setapak di Kuala Lumpur ya, dia ini punya teman besties gitu, namanya yaitu Nurul Aina Muhammad Nuh. Dua orang ini udah kayak sahabat banget ya, dimana-mana kalau main tuh pasti berdua. Nah, menurut pengakuan si sahabatnya Nurin ini ya, Nurin ini terkenal sebagai anak yang periang, ceria, dan enak banget buat dijadiin teman gitu ya. Kalau menurut ibunya bahkan ya, Nurin ini terkenal sebagai anak yang sangat baik, penurut, ramah, dan rambutnya itu terkenal sangat indah, hitam, panjang, dan juga berkilau kalau kata emaknya mah ya gitu. Dan ini menyebabkan si Nurin emang sangat menyukai rambutnya dia nih. Walaupun masih kecil, dia tuh udah punya kesukaan gitu loh, yaitu dia mengkoleksi jepitan rambut. Namanya juga anak-anak gitu kan, kalau udah sama benda yang emang dia koleksi, udah pasti apa-apa dibela-belain lah gitu ya. Kadang sampai nggak jajan beli jepitan rambut. Dan hal ini juga diakui oleh memang teman-temannya dia, termasuk si Aina yang suka mainan rambutnya si Nurin Jazlin ini. Tapi, gengs, ternyata kecintaan Nurin Jazlin terhadap rambut dan jepitan rambut sebagai koleksinya dia ini juga lah yang harus membuatnya mengalami nasib yang sangat tragis. Kenapa demikian? Karena kita akan segera masuk ke kronologisnya. Luncur. Nurin
Jazlin beserta keluarganya ini tinggal di satu daerah namanya Wangsa Maju yang ada di Kuala Lumpur, gengs ya. Rumahnya nih kebetulan dekat sama pasar malam yang selalu diadakan di kota Kuala Lumpur. Ya lu tau lah ya, di mana ada pasar malam, anak-anak manapun ya pasti minta emak bapaknya buat main mulu ke situ. Ya udahlah, memang udah jadi hal yang biasa. Hampir setiap malam Nurin ini selalu main ke tempat pasar malam tersebut. Tapi biasanya nih kalau Nurin main ke sana pasti selalu ditemenin sama kakaknya. Tapi nahasnya di hari tersebut pada tanggal 20 Agustus 2007, tepatnya pada pukul 20:30 malam, si kakaknya ini kebetulan lagi ada kesibukan lain gitu, sehingga dia nggak bisa nemenin adiknya untuk ke pasar malam tadi. Cuman ya wajar, namanya anak-anak. Dia bilang, "Ma, aku nak pergi ke pasar malam lah, aku mau beli jepitan rambut sebentar aja lah ya, sekejap lah gitu." Akhirnya sama ibunya ya, karena emang deket dan udah biasa juga dia kesana. Ibunya pikir ya nggak akan terjadi hal-hal macem-macem gitu kan. Ya udah nak, kamu hati-hati kesana ya, kamu nanti segera pulang kalau udah selesai gitu ya, jangan lama-lama lah kau di sana. Lalu berangkatlah si Nurin ini ke pasar malam yang ada di Wangsa Jaya. Nah ternyata di hari tersebutlah merupakan hari terakhir bagi keluarganya Nurin Jazlin melihat si Nurin ini masih dalam kondisi hidup. Karena setelah ditunggu sejam, 2 jam, 3 jam kemudian ya udah makin larut nih, jam 11 malam pun Nurin masih belum pulang. Mulai panik dong tuh ya ibu bapaknya. Dia mulai nyari, ini Nurin kemana ya, kok belum pulang ya dari pasar malam. Akhirnya ibunya ini langsung bergegas menuju ke pasar malam tersebut, mencoba untuk mencari keberadaan Nurin di saat itu. Udah mulai makin khawatir ibunya dong ya. Mulailah ibunya bertanya kepada penjaga-penjaga toko yang ada di pasar malam tersebut, kepada yang orang lagi pada main di pasar malam juga ditanyain, "Pak, Bu, maaf, lihat nggak anak saya nih wajahnya seperti ini, namanya Nurin, usia 8 tahun. Dikasih lihat tuh fotonya Nurin tuh kemana-mana gitu ya. Tapi emang di saat itu nggak ada yang bisa ngasih kepastian keberadaan Nurin di pasar malam tersebut, gengs. Akhirnya ada salah satu penjaga toko yang kebetulan saat itu memang dia baru kayak mau pulang gitu dari pasar malam tersebut gitu ya, dan dia melihat adanya seorang gadis kecil, walaupun dia nggak bisa meyakinkan kalau itu adalah Nurin Jazlin gitu ya. Ciri-cirinya mirip gitu dengan si Nurin Jazlin yang memang kebetulan berpapasan sama dia, tapi dengan kondisi yang aneh. Ada 2 orang pria remaja yang kebetulan bersama dengan si bocah tersebut, dan mereka nih dalam kondisi yang menarik Nurin Jazlin kayak memaksa masuk ke dalam sebuah van berwarna putih. Dan di situ dia yakin banget dia dengar kata-kata dari si bocah yang ditarik-tarik tadi ya. Dia mendengar kata-kata tak nak gitu, maksudnya artinya nggak mau gitu, kayak orang dipaksa gimana sih gitu kan. Cuman ya saat itu pikiran dari si pria ini mungkin ya ini adalah salah satu anak yang emang masih pengen main di pasar malam tapi dipaksa pulang sama kakak atau orang tuanya gitu loh. Dan si saksi ini juga menjelaskan lebih detail lagi, bahkan ya menurut dia nih, dia sempat melihat si cewek tadi yang diduga Nurin Jazlin ini membeli jepitan rambut. Ini yang makin membuat ibunya ini yakin nih, oh itu emang berarti Nurin, karena Nurin emang izin mau ke pasar malam beli jepitan rambut gitu kan. Dan kesaksian tadi diketahui adalah terakhir kalinya seseorang melihat Nurin dalam keadaan masih bernyawa. Sampai akhirnya diputuskanlah pihak keluarga Nurin ini untuk melaporkan kejadian hilangnya Nurin kepada pihak kepolisian di kota Kuala Lumpur ya gengs ya. Dilaporin di jam 12 malam gengs. Dan pihak kepolisian kota Kuala Lumpur juga langsung bergerak cepat nih gengs ya. Menurut informasi, pihak kepolisian langsung melakukan penyusuran area, lalu juga mencari sampai ke pelosok-pelosok di saat itu. Tapi sayangnya gengs, lagi-lagi polisi selalu menemukan jalan buntu ketika mencari keberadaannya Nurin Jazlin. Tidak ada bukti apapun yang menunjukkan keberadaan Nurin Jazlin ini di mana dan bersama siapa dia saat itu. Akhirnya banyak juga warga sekitaran rumahnya Nurin Jazlin nih ikut berusaha membantu mencari keberadaan si Nurin Jazlin. Semakin banyak orang yang terlibat ya, lu tau lah, media udah kayak lebah aja itu kan, datang semua ke situ ya, makin heboh. Makanya bisa dibilang kasus Nurin Jazlin di Malaysia ini kasus yang sangat terkenal, dan hampir nggak ada orang Malaysia yang nggak tahu dengan kasusnya Nurin Jazlin ini. Segitu tenarnya gengs. Dan tidak sedikit juga nih ya lembaga masyarakat ikut membantu mencari keberadaan Nurin Jazlin. Bahkan banyak juga nih orang-orang yang ngadain kayak charity, dan ada juga sayembara siapa yang bisa menemukan Nurin Jazlin dikasih hadiah, begitulah. Sampai berapa minggu kemudian tetap nggak ada yang tahu di mana keberadaan Nurin Jazlin. Sebulan kemudian ditemukanlah sebuah tas ransel gym berwarna biru yang ukuran cukup besar, yang memang digeletakin begitu aja di depan halaman sebuah toko. Tepatnya pada tanggal 17 September 2007 silam, di mana ada salah satu pegawai toko dengan nama Chen Yeng Fang yang datang ke tokonya untuk buka seperti biasa gitu ya, pada pukul 8:30 pagi.
Dan dia tuh sempat melihat tas tersebut, cuma dia nggak menaruh curiga karena dia pikir oh mungkin ini cuma ditaruh sama orang untuk sebentar aja gitu. Dia juga punya persepsi bahwasannya mungkin tas gym berwarna biru yang ukurannya besar ini punya salah satu atasannya dia di toko tersebut. Toko ini sendiri berada di Jalan PJS 1, daerah Taman Petaling Utama, Petaling Jaya, Kuala Lumpur. Dan sampai ketika manajernya datang, dikonfirmasilah sama si Chen ini karena dia pikirannya kan ya ini adalah tasnya si manajernya gitu, dia pikir gitu karena ada di depan tokonya juga kan. Nama manajer tokonya tersebut adalah Jack Yo Huat Lip, yang kebetulan dia saat itu datangnya emang lebih belakang daripada si Cheng yang ngebuka toko tadi kan ya. Jadi ya si Cheng mikirnya ya udah ini punya si manajernya, Pak itu tas kamu kok di depan gitu loh. Langsung manajernya saat itu bilang, tas mana ya? Tas yang ada di depan Pak itu. Oh tadi saya lihat juga kok tas itu, tapi itu bukan punya saya loh, saya nggak tahu itu punya siapa, coba kamu cek lah. Loh lalu kalau bukan punya si manajer ini punya siapa kok ada di depan tokonya gitu. Si Cheng ini kemudian langsung mendatangi tempat tas tersebut berada dan masih ada di tempat tuh ya, nggak ada yang nyolek-nyolek tuh. Nah si Cheng langsung dong tuh ya ngebuka isi tasnya apa sih, pengen tahu gitu kan. Begitu dibuka keluarlah itu potongan kaki seorang gadis kecil gitu dari tas itu. Kebayangkan tuh ya histeriknya si Cheng, dia langsung lari dengan gemeteran megang telepon, dia bahkan belum sempat jelasin ke manajernya, dia langsung nelpon polisi tuh, dia langsung, Pak tolong datang Pak ke Jalan Petaling Jaya ini, di toko saya ini ditemuin ada tas berisikan mayat seorang gadis kecil. Polisi yang segera datang ke lokasi langsung mengamankan tas tersebut dan membawanya untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Pihak kepolisian ini menyatakan bahwasannya kemungkinan jenazah yang ada di dalam tas tadi ini berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Polisi sempat menduga, wah jangan-jangan ini nih, tapi ya nggak bisa kan, karena harus dilakukan serangkaian tes untuk memastikan benar gak ini punyanya Nurin Jazlin jenazahnya gitu. Nah ketika jenazah tersebut sudah diamankan di rumah sakit kepolisian gitu ya, langsunglah ditelepon sama pihak kepolisian ibu dan bapaknya Nurin Jazlin untuk mengenali secara fisik dulu nih. Nah ketika ibu bapaknya ini datang ke sana, pertama kali mereka langsung ngelihat kakinya, dan kalau menurut ibunya bahkan ya yang kenal banget sama anaknya, dia bilang jenazahnya ini bukan Nurin, udah beda banget ya, apalagi susunan giginya. Dan salah satu yang membuat mereka yakin ini bukan Nurin adalah mereka ingat banget kalau Nurin itu punya luka yang pasti berbekas di daerah sekitaran pahanya. Sementara di jenazah sepasang kaki yang tadi ditemuin sama si Cheng tadi ya, itu nggak ada luka tersebut gitu. Jadi mereka yakin ini bukan Nurin Pak, ini bukan Nurin. Mungkin juga saat itu mereka ini terbawa faktor emosional juga ya. Mereka masih berharap bahwasannya Nurin saat itu masih hidup. Bapak ibunya ini terkesan masih belum bisa menerima kalau ini anak mereka yang selama ini mereka cari-cari. Tapi sudut pandang tersebut sangat berlainan dengan apa yang diyakini oleh pihak kepolisian, terutama oleh kepala pihak kepolisian di kota Kuala Lumpur. Dia ini sangat yakin ini kemungkinan besarnya adalah Nurin. Dan pihak kepolisian di kota Kuala Lumpur juga menyarankan untuk menjalankan tes DNA untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwasannya memang ini jenazah milik si Nurin. Dan barulah setelah tes DNA-nya keluar 3 hari kemudian, pihak kepolisian kembali memanggil pihak keluarga Nurin dan meyakinkan bahwasannya jenazah yang ditemukan adalah anak mereka, yaitu Nurin Jazlin, yang kurang dari sebulan yang lalu dilaporkan sebagai orang hilang. Dan di saat itu juga pihak keluarga yaitu ibu dan bapaknya Nurin langsung yakin ya ini benar emang anak kita. Kalau tes DNA-nya udah hasilnya keluar ya kita nggak bisa berbantah-bantah lagi, karena dalam kurun waktu sebulan kurang tadi mereka ini benar-benar nggak bisa tahu kan ya apa yang sudah dilakukan sama penculiknya Nurin terhadap si Nurin sendiri gitu. Jadi wajar kalau ditemukan beberapa perbedaan fisik daripada yang ibu bapaknya kenali sebelum Nurin diculik. Karena guys ya, to be honest, gue sebenarnya nggak mau terlalu detail banget gimana-gimana, tapi ya ini salah satu bagian penting dari kasus si Nurin sih sebetulnya. Karena jenazah Nurin ini ditemukan dengan kondisi yang terpotong-potong, mohon maaf ya gengs ya, dan juga kurus banget kayak orang nggak dikasih makan mungkin ya. Otomatis ya wajar kalau orang tuanya sendiri pun ya nggak yakin kalau ini anaknya gitu. Sebelumnya mohon maaf banget nih gengs ya, dan bermaksud apapun gitu, tapi memang salah satu detail case-nya si Nurin Jazlin ini sendiri adalah ya kekejaman dari si penculik dan pembunuh yang sampai saat ini masih berkeliaran gengs ya. Karena emang ditemukan dari tim forensik nih gengs ya, di bagian vitalnya si Nurin Jazlin sendiri ditemukan adanya mentimun dan juga terong gengs, Astagfirullahaladzim ya Allah, yang bahkan tim forensik ini meyakini hal inilah menjadi salah satu penyebab kematian dari si Nurin Jazlin. Karena memang karena adanya kedua benda tersebut yang harusnya nggak ada di sana, ini membuat rektum dari Nurin Jazlin ini sendiri pecah, dan ini ya menyebabkan terjadinya infeksi bakterial yang sangat luar biasa dan dalam kategori mematikan gitu.
sehingga Nurin Jazlin akhirnya meninggal dengan kondisi yang sangat tragis. Selain itu, di tubuh luarnya si Nurin Jazlin sendiri ditemukan luar biasa banyak luka lebam, gengs. Lagi-lagi ini mungkin juga salah satu yang menyebabkan ibu dan bapak Nurin Jazlin di awal ngelihat jenazah tersebut tidak meyakini ini Nurin Jazlin. FYI aja nih ya, bahwasannya kalau menurut pihak kepolisian saat itu setelah dilakukan proses otopsi tentunya ya, diketahui kemungkinan kematian dari si jenazah tersebut adalah pukul 12 malam waktu setempat. Artinya kalau memang ditemukannya jam 8.30 pertama kali sama si Cheng ya, berarti itu rentang waktu kematian itu baru 9 jaman. Makanya memang dari awal ditemukan tes tersebut belum tercium bau yang menyengat. Setelah 3 hari kemudian ya dari ditemukannya pada tanggal 17 September, tepatnya di tanggal 20 September 2007-nya, akhirnya pihak keluarga dari Nurin Jazlin ini sepakat lah ya, udah kayak ikhlas ya, udahlah ini Nurin memang. Langsunglah dilakukan prosesi pemakaman Nurin Jazlin di tanah pemakaman Islam Taman Ibu Kota Gombak. Dan karena luar biasa besarnya kasus ini di Malaysia sana, gengs ya, bahkan kasus ini akhirnya memaksa pihak kepolisian untuk membentuk satu unit khusus, yaitu unit D11 sebutannya ya, dimana satu unit ini berisikan seluruh polisi wanita yang terlatih dan memang khusus menangani untuk tindakan-tindakan kekerasan, pemerkosaan, dan juga pelecehan seksual terutama kepada anak-anak. Jadi bisa dibilang pihak kepolisian Malaysia juga mengambil pelajaran dari kasusnya Nurin ini. Ini mungkin hal yang baik juga ya bagi pemerintah manapun, bukan cuma di Malaysia. Diharapkan di Indonesia pun juga sama ya. Ya tentu tujuannya untuk setidak-tidaknya bisa meminimalisir kasus-kasus semacam kayak kasusnya Nurin ini. Dan bahkan gengs ya, bukan cuma di Malaysia aja. Ternyata berita tentang Nurin Jazlin ini juga happening di tahun 2007 di negara kita Indonesia. Banyak reaksi dari warga Indonesia juga yang memang sangat mengecam tindakan yang terjadi atas Nurin Jazlin di Malaysia sana ya. Dan gengs ingat, pelaku dari kasusnya Nurin Jazlin sendiri ini masih misterius dan belum tertangkap sampai detik ini. Lu nonton video ini, masih berkeliaran mereka, predator anak yang sangat bejat luar biasa. Dan semoga Allah hukum mereka nih di dunia dan di akhirat. Gue doanya begitu dah pokoknya ya. Ya biar cepat ketangkap dah gitu ya, dihukum seberat-beratnya setimpal dengan apa yang dia lakukan, kekejiannya terhadap si Nurin Jazlin. Jadi mungkin cukup sampai di situ aja, gengs ya. Tetap waspada terhadap lingkungan, terutama orang-orang yang kita sayangi di sekitaran kita, gengs ya. Jadi menurut kalian gimana nih, gengs ya, kasus terhadap si Nurin Jazlin ini? Kalau nanti penjahatnya ini ketangkap, menurut kalian apa nih hukuman yang pantas untuk diberikan kepada si para pelaku kejahatan terhadap si Nurin Jazlin, gengs? Mungkin itu aja dari gua, dan terima kasih udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin sekali lagi, subscribe channel ini, karena nanti di channel ini kita akan bahas lagi banyak video kasus-kasus lainnya. Dan buat kalian yang mau request bisa banget langsung tulis di kolom komentar Aquilas Room atau main ke Instagramnya Aquilas Room @Aquilas_room nih di bawah. Akhir kata dari gua, stay safe and see you on the next video.